kami dari kelompok 9 hari ini akan melakukan wawancara langsung nih dengan Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Wawancara ini kami lakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Aset Publik. Sekaligus untuk memahami lebih dalam bagaimana pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara nyata di pemerintahan. Nah, di vlog ini kita juga bakal ngobrol langsung nih dengan pihak BPKAD Kabupaten Tangerang terkait apa ya? Pasti kalian penasaran? Sama, kita juga penasaran. Jadi, ayo langsung aja kita mulai wawancaranya. Ayo. Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang kita berkumpul di sini sebagai tindak lanjut dari surat yang sudah dilayangkan kepada kami. Langsung saja perlu kita sampaikan di sini memang betul kami ini di BPKAD khususnya di bidang aset memiliki fungsi untuk membantu pengelola barang milik daerah yaitu Pasekda di dalam mengelola barang milik daerah ini. Di dalam bidang aset sendiri di BPKAD kita bicaranya BPKAD dulu. Di BPKAD sendiri ada dua nih yang bertugas untuk mengelola aset. Satu adalah bidang aset, di dalamnya terdiri dua subdit. Ada subdit penata usahaan yang tugas utamanya yang menata usahakan tupoksi yang berhubungan dengan tata usaha seperti mencatat, RKBMD, lalu ada sensus, itu adanya di subdit penata usahaan. Nah, satu lagi adalah subdit pemanfaatan dan pengendalian aset daerah. Itu adanya di sana tupoksi lainnya juga bergulir, yaitu di pemanfaatannya, pemindahanannya, pengamanan dan lain sebagainya. Nah, untuk UPT sendiri yang tadi saya sebutkan itu kalau UPT itu bersifatnya khusus ya. Dia itu tidak ada di bawah bidang aset, tapi tidak juga sejajar, hanya dia nanti tanggung jawabnya langsung ke kepala badan. Mereka juga sama di sana mengelola aset milik daerah, tapi yang nanti sifatnya retribusi, seperti pemanfaatan tapi yang beretribusi dan penyimpanan barang milik daerah. Itu adanya di UPT pemanfaatan dan penyimpanan aset milik daerah. Nah, mungkin nanti kita interaktif ya teman-teman, karena mungkin saja karena kami itu kebetulan saya dan Pak Erwan itu dari subdit pemanfaatan dan pengendalian bidang aset. Nanti mungkin yang akan ditanyakan bisa saja itu berhubungan dengan tupoksinya kami maupun yang tadi saya sebutkan bisa saja dengan penata usahaan atau dengan UPT. Nanti mungkin kita fasilitasi saja ya Pak Erwan. Kalau memang yang nanti ingin ditanyakan datanya bisa ada di kami, ya kami yang memberikan. Tapi kalau memang misalnya ternyata ada di urusannya UPT atau urusannya penata usahaan, nanti diarahkan sama Pak Erwan harus siapa. Mungkin itu yang perlu diketahui dari awal. Takutnya nanti teman-teman karena perasaannya kita yang menerima, nanti harus kita yang memenuhi data itu. Sedangkan kita sendiri punya urusan kegiatan masing-masing. Mungkin itu saja sih yang perlu saya sampaikan. Pembukaan dari kami, selamat datang. Silakan nanti boleh interaktif secara langsung dengan Pak Erwan, termasuk nanti nanya-nanya apapun itu silakan ke Pak Erwan. Oke, ya, nggak apa-apa ya, ulang lagi tuh. Nama saya Erwan Siti Klasista. Saya salah satu staf di bidang aset di BPKAD, mulai kerja dari 2022, nanti di sini kurang lebih 4 tahun. Rumah di Tiga Rasa, asal dari Jawa. Kita langsung masuk aja. Jadi kita mau tahu nih sebenarnya bagaimana sih prosedur pengelolaan serta pencatatan aset daerah di BPKAD ini sendiri? Prosedur pengelolaan ya? Iya. Prosedur pengelolaan itu kan sesuai sama Permendagri. Jadi kalau teman-teman sebelum datang ke sini udah mulai riset mengenai administrasi, peraturan itu kan kalau di Pemda ini kan mengacunya ke Permendagri. Jadi itu ada
misalnya di Permendagri 19 itu bisa dicatat ya, 19 tahun 2016 tentang pengelolaan lahan milik daerah. Nah, Permendagri ini itu udah diubah ke Permendagri nomor 7 tahun 2024. Sebenarnya itu isinya sama aja, cuma di Permendagri 7 ada beberapa pasal-pasal yang diubah. Nah, kemudian dari Permendagri ini itu ibaratnya disederhanakan atau diperinci ke peraturan daerah. Jadi biar tiap daerah itu punya dasar aturan. Nggak apa-apa mengacu ke Permendagri, biar apa mengacu ke lebih dekat gitu ya. Perda. Nah, kalau di sini Perda Perencanaan itu di nomor 12 tahun 2018. Nah, kemudian untuk sistematikanya terkait pengelolaan itu kan tadi di situ udah dijelaskan di Permendagri itu mengenai SOP pelaksanaan, akan siapa yang berperan gitu. Dan untuk pencatatan kita dari sistem di aplikasi namanya Antisis Badan. Saya lupa Antisis Badan. Namanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Nasya. Ini izin melanjutkan dari pertanyaan yang tadi sebelum udah dijawab. Ada di pengelolaan dan pencatatan aset. Jadi sebenarnya bagaimana cara untuk memastikan keakuratan data aset itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan? Oke, tampung ya? Iya. Yang lain coba. Ini berarti saya udah tahu nih, ini ke pencatatan kayaknya. Ini tentang pengadaan dan juga inventarisasi aset. Bagaimana proses pengadaan hingga aset ditetapkan sebagai barang milik daerah? Kalau pengadaan sendiri itu nggak ada di kami ya. Walaupun betul secara tupoksi seharusnya pengadaan itu ada di bidang aset. Hanya ini kebijakan daerah di kabupaten sendiri, pengadaan tidak berada di bidang aset. Dia adanya di namanya ada di bukan pengadaan itu di umum pengadaan barang milik daerah. Kalau perkim kan tanah. Ini maksudnya pengadaan barang kan ya, bukan pengadaan tanah. Karena aset itu kan macam-macam nih. Ada aset tetap yaitu seperti tadi tanah, bangunan. Nah, aset bergerak kan kayak kendaraan dan lain-lain. Nah, ini mungkin lebih ke aset bergerak ya. Nah, untuk pengadaan sendiri nanti mungkin kalau memang ingin lebih detail bisa ke bagian umumnya Setda. Karena di bagian aset sendiri kami secara kebijakan dari pemerintah daerah tidak ada di kami. Tapi kalau kenapa dia bisa tercatat sebagai aset itu pasti harus ada berita acaranya sendiri dari Setda ke OPD-OPD yang menerima. Jadi kalau kita sih pegangannya BAST. Nah, kalau misalnya kayak mobil itu tanda bukti seperti BPKB seperti itu. Nah, cuman kalau proses pengadaan kita tidak mengadakan di sini. Nah, ini juga saya rasa sebetulnya masuk ke perusahaan. Yang tadi legalitas udah dijawab. Udah, legalitas sudah dijawab. Bagaimana proses pengurusan legalitas aset daerah? Nah, kalau pengurusan legalitas aset daerah ini kan berarti berkaitan sama pengamanan ya. Iya. Pengamanan itu ada 3, ada administrasi, fisik, sama hukum. Pengamanan administrasi itu kan berarti kita harus secara lengkap mengadministrasikan data-data terkait aset yang berada di penguasaannya Pemda gitu. Contohnya kalau mungkin teman-teman ada yang udah pernah ngurus tanah di rumahnya atau ada yang udah investasi tanah, punya tanah, punya rumah. Jadi kalau ngurus tanah itu kan pasti ada yang namanya AJB, apa jual beli, misalnya beli gitu ya, beli dari orang itu kan ada yang namanya apa jual beli, ada yang namanya SPH, surat pelepasan hak. Jadi maksudnya pelepasan hak itu dari si penjual melepaskan hak ke pembeli gitu. Terus ada yang namanya mungkin pernah dengar BPHTB dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pengamanan secara fisik. Kalau pengamanan secara fisik kalau di Pemda itu bentuknya berarti yang fisik kelihatan ya, itu tanahnya tuh dipasangi patok sama plang Pemda. Nah mungkin habis ini teman-teman keliling gitu di kantor-kantor lihat ada plang Pemda yang datanya sebenarnya ada kode inventaris, ada alamat peruntukan gitu. Nah itu plang Pemda itu maksudnya. Plang Pemda itu gunanya untuk menginformasikan ke orang-orang bahwa bidang tanah itu milik
Pemda. Nah, patok itu digunakan untuk membatasi. Jadi kan tanah itu kan pasti bidangannya kan ada yang persegi 4, ada yang segi 5 gitu kan. Nah, itu tiap titiknya dikasih patok. Jadi nggak model pagar, ya mungkin ada yang pagar gitu, cuman kan kita itu di sini aset itu ada cukup banyak. Jadi kalau mau semuanya dipagar itu kayaknya nggak mencukupi, mulai dari finansial sama waktu. Jadi yang paling memang yang paling umum kan biasanya juga patok ya. Nah, patoknya jadi tiap titiknya itu dikasih patok gitu. Dan tiap patok itu ada titik koordinatnya. Jadi ketika kita ngecek gitu, oh bidang ini titik koordinatnya sini. Dan ada patoknya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga itu pengembangan secara hukum. Hukum itu di sini dalam artian sertifikat mungkin ya. Nah, pengurusan sertifikat itu kebetulan dari bidang aset. Jadi ketika ada tanah yang baru tadi ya pengadaan tadi ya, contohnya dari pengadaan dari Perkim masuk ke aset, dari bidang aset langsung diproses untuk dilakukan sertifikasi. Sertifikasi kita kerja sama BPN. Itu Keterlibatan masyarakat dalam menjaga aset daerah itu antara peran masyarakatnya gimana itu? Oh, kalau peran masyarakat mungkin ini pengalaman aja, kita bicara pengalaman aja ya. Kalau saya kan pengalaman selama ini kan tadi di pemanfaatan lahan sosial masjid. Nah, saya kalau ke lapangan itu biasanya berpesan ke warga sekitar, karena kan mereka juga mengelola aset secara nggak langsung, kan mereka juga ikut berkontribusi terhadap pengelolaan aset daerah ya. Nah, saya juga berpesan untuk menjaga itu dalam artian ya dirawat, mungkin mereka juga memberikan pagar juga, karena nggak jarang itu banyak yang aset-aset itu suka jadi perdebatan gitu. Makanya pengalaman saya itu sering-seringnya terhadap aset-aset yang dikuasakan Pemda, yang dikerjasamakan atau dipinjam pakaikan ke masyarakat, saya juga berpesan buat sama-sama atau mau dibantu untuk diamankan. Jadi biar Pemdanya nyaman karena asetnya terjaga, masyarakat juga aman karena aset yang mereka pinjam itu terjaga. Kendala utama dalam pengelolaan aset daerah dan bagaimana strategi dari penanganan tersebut. Oke. Kendala utama ya. Iya. Yang pasti jumlah aset di Pemda itu, kita bicara tanah ya. Iya. Kita belum bicara aset yang lain kayak kendaraan, barang gitu ya. Ini saya bicara tanah dulu teman-teman. Di Pemda itu ada kurang lebih 8.000 bidang tanah. Ya, ada kurang lebih 8.000 bidang tanah, dan itu tersebar di ini berapa kecamatan ya? Saya nggak tahu. Ya 20-an lah ya. 20-an di Kabupaten Tangerang ya, tersebar di seluruh Tangerang, mulai dari Mekarbaru, Mau, Paku Haji, Teluk Naga, Perdangan, Jambe, Jayanti, Gunungkaler, itu semua ada itu 8.000 bidang. Nah, kendalanya kita ya karena banyaknya itu ya kadang kita perlu waktu untuk melakukan kegiatan pengamanan. Itu sih kendalanya. Tapi untuk strateginya secara berkala itu kita lakukan monitoring, dan terus menerus ini masih kita upayakan untuk melakukan pengamanan, mulai dari tadi secara administrasi, fisik maupun secara hukum. Terus sih tiap tahun di Uber bahasanya itu dikejar buat pengamanan. Ini mungkin tentang status aset. Jadi saya mau tanya bagaimana pengawasan terhadap status penggunaan aset oleh OPD? Jadi pengawasan terhadap aset-aset yang ada di OPD gitu ya. Nah, pertama kan karena memang mereka yang belanja, jadi mereka juga yang tanggung jawab terhadap semua catatan yang ada di OPD. Untuk pengawasan, pertama kan kita juga ada pengawasan administrasi. Mungkin ada tahu apa aja pengawasan bentuknya? Pengawasan apa aja? Pengamanan, lebih tepatnya sih. Pengamanan ada administrasi kan ya, ada fisik juga, sama ada dokumen kan. Nah, kalau untuk administrasinya kita ada aplikasi untuk mencatat asetnya. Nah, itu bentuknya itu kartu inventaris barang. Itu kita bentuk administrasinya. Untuk pengamanannya
Kalau untuk barang-barang yang sifatnya yang di ruangan, kita biasanya pakai kodifikasi untuk pengamanan yang menyatakan itu barangnya berarti aset milik si OPD. Kalau pengamanan di misalnya kayak tanah, berarti kita biasanya pakai plang. Ada kan suka lihat ya plang ini tanah milik si OPD apa. Biasanya tapi atas nama Kabupaten Tangerang. Itu kalau administrasi tadi dokumennya kita kalau untuk tanah ada sertifikat. Pelaksanaan inventarisasi atau sensusnya itu gimana ya dilakukan? Nah, kalau inventarisasi kita kalau untuk aset tetap dilakukannya 5 tahun sekali. Nah, kita sekarang juga lagi berproses. Jadi tidak sekaligus karena kan aset itu kan banyak, ada aset apa aja, belum nggak sampai ke situ ya pembahasannya. Ada mulai dari tanah sampai ke jaringan. Nah, untuk kita prosesnya karena Kabupaten Tangerang luas, barangnya juga banyak, kita bertahap. Awalnya kita baru sensus peralatan mesin dulu. Prosesnya seperti apa? Nah, kita ada juga ngecek ulang gitu untuk barang-barang yang dari tahun lama sampai dengan saat ini yang masih tercatat di catatannya tadi, kartu inventaris barang itu. Nah, kita cek ulang kondisinya seperti apa. Kita juga bantu untuk proses inventarisasinya, ada aplikasinya sendiri untuk cek lapangan. Nanti yang ketemu misalnya barangnya itu harus difoto kondisinya saat pas pengecekan inventarisasi itu apakah masih baik atau rusak berat atau sudah tidak ada malah kayak gitu. Nah, itu dia wawancara kita hari ini bersama pihak BPKAD. Dari obrolan tadi, kita jadi lebih paham gimana pengelolaan keuangan dan aset daerah itu berjalan secara langsung di lapangan. Banyak banget insight yang kita dapat, mulai dari peran BPKAD, proses pengelolaan, sampai tantangan yang mereka hadapi. Jadi, apa yang kita pelajari di kelas ternyata emang ada praktik nyatanya loh. Dan kita juga berharap semoga hasil wawancara ini bisa bermanfaat nggak cuma buat kita aja, tapi juga buat teman-teman yang menonton video ini supaya kalian juga mengerti tentang pengolahan aset. Terima kasih banyak kepada pihak BPKAD yang sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar ya teman-teman.